orang-orang yang nggak punya rumah, mungkin pengemis, mungkin tukang becak, ini kan nggak mungkin bisa hutang bank. Masalahnya ternyata di sini orang yang nggak mampu, yang nggak punya rumah, malah nggak bisa menikmati perumahan bersubsidi berharga murah. Yang menikmati perumahan ini jadinya yang pegawai yang gaji tetapnya ada, ambil 2 kapling berapa. Nah, dari situ kita membuat perumahan sendiri, kawasan inklusif. Memang aku buat inklusif karena aku pengennya teman-teman disabilitas itu nggak bergaul sesama disabilitas saja kan. Jadi teman-teman disabilitas itu bisa berkomunikasi, bersosialisasi dengan non-disabilitas. Seneng gitu lihatnya. Biasanya mereka kalau di rumah masing-masing cuma di dalam rumah, nggak ada sosialisasi dengan orang lain. Tapi kalau di kawasan inklusif ini semua berbaur. Pagi seperti itu ada sayur, mereka semua beli sayur, yang tunanetra, tunarungu, tunadaksa, sama warga-warga beli sayur bersama kayak gitu. Sampai tukang sayurnya pun belajar bahasa isyarat kayak gitu kan, meskipun sederhana 15.000, 2.000 seperti ini kan mereka sudah menerima kayak gitu loh, menerima kehadiran mereka seperti itu. Dan di sana pun saya juga berpesan, maksudnya ayo kita ikut membantu teman-teman. Jadi kan belinya misal gas atau mau salon atau apa itu sudah di sana. Jadi kayak di sana itu benar-benar impian memanusiakan manusia itu ada. Beribadah bersama, semua itu bisa dilakukan kayak gitu loh. Sebenarnya kawasan inklusi itu kawasan yang didesain khusus sesuai dengan karakteristik teman-teman disabilitas. Jadi yang nggak punya kaki semua akses. Nah, terus kemudian semua fasilitasnya aksesibel. Aksesibel itu maksudnya bisa akses untuk mereka. Jadi kalau biasanya orang di kursi roda kayak gitu, nggak bisa berdiri, itu nggak bisa masak di dapur kan pada umumnya tinggi. Nah, di kawasan inklusif disesuaikan, dapurnya pendek, stop kontak pendek. Coba kalau stop kontaknya di atas nggak punya kaki kayak gitu kan. Nah, inklusif itu sebenarnya di situ aksesibel, akses untuk teman-teman, jadi nggak ada hambatan, mereka sama seperti kita. Dan juga ada jalur-jalur tadi, aksesibilitas untuk guiding block, jalur untuk tunanetra, kemudian jalur kursi roda sampai ke rumah-rumah penduduk. Kenapa? Biar teman-teman disabilitas itu juga bisa bertetangga kan, main ke tetangga seperti itu. Nah, aku pengennya seperti itu. Jadi kawasan inklusi itu memang sebuah kawasan yang memang kita hidup bersama, berdampingan, baik disabilitas maupun non-disabilitas tanpa diskriminasi kayak gitu loh. Impiannya kan ada 20 unit ini, tapi saat ini sudah berdiri 11 unit. Dari 11 unit itu yang ditempati 6. Tapi sudah ada usaha yang 11 unit itu sudah ada semua, cuman belum ditiduri saja. Dan yang sama sekali belum berdiri itu ada 6 unit. Untuk dana, saya hutang pribadi. Membuat itu kan hampir 2 miliar ya. Nah, itu ada dana dari PLN Peduli itu 120 juta. Kemudian aku juga pinjam ke ASN Sekabupaten Trenggalek. Jadi ASN Sekabupaten Trenggalek donasi di Basnas dan kita dipinjami. Pokoknya semua masih pinjaman sih, atas nama pribadi. Jadi aku sendiri pun jadi ASN pun juga tidak gajian lagi kayak gitu. Mau lulus 15 tahun, nggak sampai 15 tahun sudah nambah lagi 15 tahun. Kemarin tinggal 150.000, tapi pas per April ada kenaikan tingkat berkala jadi 250 ribuan lah sekarang, sisanya 1 bulan. Jadi kan kau senekat itu. Dulu itu kalau memang sudah punya impian, sudah gambar kayak gitu harus jadi. Jadi dulu itu sebenarnya nggak hanya utang bank seperti itu, sampai rentenir yang 1 bulan itu 25% itu sudah pinjem semua. Pokoknya harus jadi kayak gitu. Tapi setelah tahun ketiga aku lebih tua kan, jadi lebih legowo. Kita itu nggak bisa memaksa kan, nggak bisa sampai aku harus ke rentenir sampai seperti ini kan. Akhirnya ya belajar legowo dan ya sudah berhenti. Kalau ada uang ya kembali, kalau enggak ya enggak. Gimana respon suami berarti ya? Aku sudah divorce sih, jadi nikah itu paling cuman 1 tahun. Jadi nunggu anak lahir, kemudian memang kita divorce. Karena memang ritmenya hidupku yang seperti itu kan
di luar akalnya orang kan. Orang kalau jadi pegawai negeri kan harusnya kan menikmati gaji, sertifikasi guru, diam, kayak gitu kan. Beli rumah, beli mobil dan lain-lain. Lah, aku kan jualin semua. Apa yang ada tak jual, gaji tak habiskan. Itu masih mending loh sekarang 250. Dulu CPNS itu tinggal 9.500 rupiah. Sama bendara dikasih 10.000. Jadi aku pernah dipanggil sama KUDP dulu. Ditanya, kok bisa CPNS terus gajinya tinggal 9.500 kayak gitu. Arti bahagia menurut aku sih sederhana. Ngelihat orang di sekitarku bahagia, sukses, itu tuh sudah nggak terbayarkan, nggak bisa diukur dengan materi yang aku ngenol tadi kan, dengan utang miliaran itu nggak bisa. Ada rasa tersendiri kayak gini loh, kita membuat sebuah karya. Ternyata ini bisa membuat banyak orang bahagia. Kan cuman mengorbankan satu aku tok kan, aku aja cuman mengorbankan aku aja kayak gitu kan, ibaratnya seperti itu. Tapi kan masih bisa membuat banyak orang bahagia, ini sudah sepadan. Jadi lihat mereka sukses kayak gitu tuh bagiku sudah nggak terbayar.